Rusia adalah sebuah negara yang sangat luas dan berada di dua benua, Eropa Timur dan Asia Utara. Negara ini adalah yang terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah, dan punya sejarah, budaya, serta pengaruh geopolitik yang sangat besar. Adapun jenis hantu atau cerita horor, Rusia punya banyak kisah seram karena kombinasi antara sejarah kelam, alam liar yang misterius, dan budaya mistik yang masih kuat di beberapa daerah. Inilah jenis hantu Rusia versi Jawara Channel. Nomor 1. Kosei. Siapa Kosei the Deathless? Kosei adalah sosok penjahat abadi dalam dongeng-dongeng rakyat Rusia. Namanya sendiri, Besmertny, berarti, yang tidak bisa mati. Dia digambarkan sebagai pria tua, sangat kurus, sampai kulitnya menempel pada tulangnya, dengan mata cekung dan aura jahat. Yang membuat Kosei menakutkan adalah, selama nyawanya tersembunyi dan tidak hancur, Kosei akan hidup selamanya, bahkan bila tubuh fisiknya hancur. Karakteristik Kosei, suka menculik, biasanya dia menculik wanita cantik, terutama tunangan atau istri pahlawan, dan membawanya ke kerajaan tersembunyi. Kuat dalam sihir, dia bisa menyihir orang, membutakan, membatu, atau membuat mereka jatuh ke dalam tidur abadi. Licik, dia tidak kuat secara fisik, tetapi menang karena tipu daya dan penggunaan sihir hitam. Penampilannya sangat menyeramkan, rambut panjang kusut, kulit kering seperti kertas tua, matanya cekung tapi menyala dengan cahaya beracun. Nomor 2. Baba Yaga. Siapa Baba Yaga? Baba Yaga adalah penyihir tua dalam mitologi rakyat Rusia dan Slavia. Dia salah satu makhluk paling ikonik, kadang jadi musuh, kadang jadi pembimbing, tergantung cerita. Ciri khas Baba Yaga, seorang wanita tua keriput dengan hidung panjang dan bengkok, gigi tajam, dan suara serak. Ia tinggal di hutan lebat, di sebuah rumah berdiri di atas kaki ayam. Ia benar-benar kaki ayam raksasa. Rumahnya bisa berjalan sendiri, berputar, atau bersembunyi di antara pepohonan. Ia terbang menggunakan lesung, alat tumbuk padi besar, sambil mengayuh dengan alu, dan menyapu jejaknya dengan sapu sihir. Karakteristik Baba Yaga, tidak sepenuhnya jahat, tapi juga tidak sepenuhnya baik. Dia lebih seperti penjaga keseimbangan dunia gaib. Kalau orang yang datang ke rumahnya sopan dan cerdas, kadang dia membantu, memberikan ramuan, nasihat, atau alat sihir. Tapi kalau kasar atau bodoh, Baba Yaga memakan mereka. Dia memang dikenal kanibal, suka mengkonsumsi jiwa manusia. Ia sering disebut memiliki 3 saudari, semuanya juga dipanggil Baba Yaga, mungkin mewakili 3 aspek penyihir, masa muda, dewasa, tua. Nomor 3. Domovoi. Domovoi adalah roh penjaga rumah dalam kepercayaan rakyat Rusia. Dia bukan hantu menyeramkan kayak Kosei atau Baba Yaga. Dia lebih seperti roh leluhur yang menjaga rumah dan keluarga. Ciri-ciri Domovoi, biasanya digambarkan sebagai pria kecil, seperti kakek mini, dengan janggut panjang dan badan berbulu, bisa berbentuk bayangan kecil, kucing hitam, atau bahkan sesosok kabut, tinggal di dekat tungku perapian, di bawah lantai, atau belakang pintu. Karakteristik Domovoi melindungi rumah. Kalau diperlakukan baik, Domovoi akan menjaga rumahmu dari roh jahat, pencuri, kebakaran, dan penyakit. Memberi pertanda, kalau dia senang, kamu mungkin mendengar suara lembut di malam hari, seperti orang kecil berjalan atau berbisik. Kalau marah, dia bisa menciptakan suara gaduh, memindahkan benda, menimbulkan retakan dinding, atau bahkan mencubit orang saat tidur. Membantu pekerjaan, kadang dia membantu pekerjaan rumah, seperti memperbaiki pintu yang macet atau menambal atap bocor secara misterius. Nomor 4. Rusalka. Rusalka adalah roh perempuan air dalam mitologi Rusia dan Slavia. Awalnya, Rusalka mungkin roh alam biasa, seperti peri sungai, tapi dalam banyak cerita modern, Rusalka berubah menjadi hantu air yang menakutkan. Ciri khas Rusalka, muncul sebagai wanita muda cantik dengan rambut panjang, biasanya hijau atau pirang. Tinggal di sungai, danau, atau rawa. Di malam hari, dia naik ke darat untuk menyisir rambutnya sambil menyanyi lagu sedih. Asal-usul Rusalka. Rusalka biasanya adalah wanita yang mati tragis di dekat air, misalnya karena bunuh diri, dibunuh, atau mati saat hamil. Roh mereka jadi tidak tenang, dan tetap terikat dengan dunia manusia, dipenuhi dendam atau kesedihan. Karakteristik Rusalka, menggoda manusia. Dia menggunakan kecantikan dan suaranya untuk memikat pria yang lewat. Membunuh. Setelah pria terpikat mendekat, Rusalka akan menariknya ke dalam air dan menenggelamkannya, atau memeluknya begitu erat hingga menghancurkan dadanya.
Waktu paling berbahaya. Rusalka paling aktif di musim semi dan saat malam bulan purnama. Nomor 5 Lesi. Siapa Lesi? Lesi adalah roh penjaga hutan dalam mitologi Rusia. Dia bukan manusia biasa, dia penguasa hutan dan semua makhluk di dalamnya, hewan liar, pohon, bahkan angin. Ciri khas Lesi, biasanya digambarkan sebagai pria raksasa dengan kulit hijau, rambut lumutan, dan mata bercahaya. Bisa berubah bentuk sesuka hati, menjadi serigala, burung gagak, bahkan manusia biasa. Kadang, tingginya bisa berubah setinggi pohon di hutan, atau kecil seperti rumput. Karakteristik Lesi, melindungi hutan. Dia menjaga alam tetap seimbang. Orang yang membakar pohon sembarangan, berburu seenaknya, atau merusak hutan akan dihukum. Menyesatkan orang, Lesi suka membuat orang tersesat. Dia memindahkan jalan setapak, membuat kabut, atau memancing orang ke rawa berbahaya. Tertawa dan berteriak. Di hutan Rusia, kadang orang mendengar tawa keras atau jeritan liar. Itu dipercaya sebagai suara Lesi. Nomor 6 Vodianoi. Dia dianggap sebagai penguasa sungai, danau, dan rawa, serta semua makhluk air. Ciri khas Vodianoi, digambarkan sebagai pria tua dengan tubuh basah dan berlendir, kulitnya hijau kebiruan, rambut berlumut, dan mata merah menyala. Tangannya berselaput, seperti katak raksasa atau makhluk rawa. Ia selalu berbau lumpur busuk dan suara gerakannya seperti air bergolak. Karakteristik Vodianoi, menarik manusia ke air. Dia suka menyeret orang yang berenang sendirian, terutama saat malam atau subuh, dan menenggelamkan mereka. Marah jika diganggu. Kalau orang membangun bendungan, menebang pohon di dekat sungai, atau mencemari air, Vodianoi akan menghancurkan desa dengan banjir. Punya kerajaan bawah air. Di dasar sungai atau danau, Vodianoi dipercaya membangun istana dari pasir dan karang, penuh dengan jiwa-jiwa manusia yang dia tenggelamkan. Nomor 7 Upir. Siapa Upir? Upir adalah versi vampir dalam mitologi Rusia dan Slavia Timur. Dia adalah mayat hidup yang bangkit dari kuburan untuk meminum darah manusia, terutama anak-anak. Ciri khas Upir, penampilannya seperti manusia biasa, tapi kulitnya pucat atau membiru, mata merah menyala, gigi tajam untuk menggigit, terkadang tubuhnya membusuk sebagian, mengeluarkan bau busuk tanah basah, berjalan normal di siang hari untuk berbaur dengan orang hidup, hanya wajahnya yang terasa aneh, atau terlalu kosong. Karakteristik Upir haus darah, ia memangsa manusia, terutama bayi dan anak-anak karena darah mereka dianggap lebih manis dan kuat. Kuat secara fisik, Upir punya kekuatan luar biasa, bisa merobek pintu atau menarik manusia dewasa seperti boneka. Sihir gelap, beberapa Upir bisa menggunakan sihir, seperti menghipnotis korban atau membuat orang jatuh sakit perlahan. Suka menggali keluar dari kuburan. Di malam hari, tanah di atas kuburan mereka bergejolak saat mereka bangkit untuk berburu. Nomor 8 Kikimora adalah roh rumah atau roh rawa dalam mitologi Rusia. Dia bisa baik atau jahat, tergantung bagaimana manusia memperlakukannya, tapi kebanyakan cerita menggambarkan Kikimora sebagai makhluk pengganggu dan menyeramkan. Ciri khas Kikimora, digambarkan sebagai wanita kecil kurus, berbaju compang camping, dengan wajah menyeramkan, matanya cekung, hidungnya panjang dan bengkok. Kadang terdengar suara langkah kecil atau tangisan lirih di malam hari sebelum dia menampakkan diri. Ada dua jenis Kikimora. Kikimora rumah, tinggal di dalam rumah. Kikimora rawa, berasal dari rawa-rawa, jauh lebih berbahaya dan murni jahat. Nomor 9 Zmei. Siapa Zmei? Zmei adalah naga dalam mitologi Rusia dan Slavia. Berbeda dengan naga Eropa Barat yang sering berbentuk besar dan lambat, Zmei biasanya lebih cerdas, jahat, dan penuh tipu daya. Ciri khas Zmei, biasanya digambarkan sebagai ular raksasa bersayap atau naga dengan banyak kepala, bisa 3, 7, bahkan 12 kepala, tubuhnya bersisik tebal. Seringkali berwarna hijau zamrud, emas, atau merah menyala. Beberapa Zmei bisa berbicara, berpikir licik, bahkan menyamar menjadi manusia. Karakteristik Zmei penjaga harta dan kekuasaan. Zmei sering menguasai gunung, gua, atau harta karun besar, menculik gadis. Dalam banyak cerita rakyat, Zmei menculik putri atau gadis desa untuk dijadikan tumbal atau istri paksa. Musuh para pahlawan, banyak pahlawan Rusia, seperti Dobrinya Nikitik, Ilya Muromets, bertarung melawan Zmei dalam kisah-kisah epik, menguap api dan racun. Nafas Zmei bisa membakar seluruh desa atau meracuni sungai sehingga semua makhluk di sekitarnya mati.
Nomor 10 Naf. Siapa Naf? Naf adalah roh orang mati, terutama mereka yang meninggal tidak wajar. Karena bunuh diri, pembunuhan, mati muda tanpa upacara pemakaman, atau saat mengandung untuk perempuan. Dalam kepercayaan Rusia, roh seperti ini tidak bisa tenang dan akan menjadi Naf, roh gelap yang gentayangan mencari kehidupan yang mereka tak pernah dapatkan. Ciri khas Naf: tidak punya wujud tetap, kadang berupa bayangan kabut, kadang muncul sebagai anak-anak hantu atau wanita menangis. Suaranya seperti isak tangis, teriakan kesakitan, atau bisikan lembut yang menusuk kepala. Bisa muncul di malam hari, terutama saat musim dingin, pada kuburan yang terlantar, atau di tempat bunuh diri.